Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Delanis Priputri dengan NPM A1 M020021 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi mengenai manajemen pendidikan, yaitu kepemimpinan sekolah efektif dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Konsep manajemen kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi ataupun lembaga secara efektif dan juga efisien. Menurut Said, tahun 2010, unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada proses memberi arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahnya. Dengan adanya interaksi antara atasan dan bawahan secara efektif, maka arahan-arahan yang diberikan akan berjalan secara efektif pula. Lalu yang kedua ada memberi motivasi. Yang perlu dimotivasi dari seorang anggota oleh seorang pemimpin adalah meningkatkan unsur etos dan kualitas kerja, memotivasi unsur pengetahuan dan keterampilan anggota, memberi motivasi karyawan dalam hal beribadah, serta memotivasi untuk selalu berbuat jujur. Dengan adanya pemberian motivasi secara terus-menerus pada karyawan, maka akan menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging pada diri anggota dan juga karyawan. Yang ketiga, ada mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Yang keempat, yaitu mempengaruhi dan juga menggerakkan. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, menurut Asmendri tahun 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya pengertiannya tentang kepemimpinan, orang yang memandang sebagai status dan hak tidak akan sama perilakunya dengan orang yang memandang kepemimpinan sebagai pelayanan bagi kesejahteraan orang-orangnya. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga, ada faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, serta kurikulum. Yang keempat, ada faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya, PP, UU, dan kebijakan lainnya. Yang kelima ada faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Yang keenam ada faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan, seperti perubahan kurikulum dan juga kemajuan iptek. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut, menurut Said, tahun 2010 adalah sebagai berikut. Ada yang pertama yaitu teori orang terkemuka atau great man theory. Yang kedua, teori lingkungan atau environmental theory. Yang ketiga, ada teori pribadi dan situasi. Yang keempat, ada teori interaksi dan juga harapan. Dan yang kelima, ada teori humanistik. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Asmendri tahun 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantoro. Fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama yaitu fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya.
Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima ada fungsi pengendalian. Lalu ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Moulton tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama yaitu ada inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua ada inquiry. Dalam memimpin maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif. Yang keempat, ada conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Yang kelima, decision making. Kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi. Yang keenam, ada kritik. Ia dituntut untuk jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi serta dalam mengevaluasi segala hal. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa tahun 2013, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup visi dan misi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan prima, mengembangkan orang, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, dan manajemen yang mengutamakan praktik. Gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri tahun 2012, ada 4 gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Ada tipe otoriter merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri dan tidak melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan tidak menghargai pendapat, ide, dan inspirasi bawahan. Yang kedua, demokratis merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, kendali bebas atau laissez-faire merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Yang keempat, ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindaknya bersifat otoriter atau absolut. Baiklah, itu tadi mengenai penjelasan dari manajemen pendidikan, yaitu tentang kepemimpinan sekolah yang efektif. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.